Untung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing, pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing, The Most Powerful People and Ideas in Business in Indonesia versi majalah SWA. CD ke-6, Bagaimana Kaya Aman. Dunia berubah dengan sangat cepat. Yang abadi dari perubahan ini adalah perubahan itu sendiri, Tuhan, dan hukum-hukum alam yang abadi. Jadi, untuk menghadapi perubahan ini, kita harus berpegangan kepada dua hal yang abadi, yaitu Tuhan dan hukum-hukum alam yang abadi. Seringkali ketika orang mulai bisnis atau mengelola keuangannya, dia terlalu optimis karena melihat begitu banyaknya peluang atau begitu luar biasanya peluang. Satu peluang sehingga dia investkan semuanya uangnya, masih hutang lagi, genjot lagi. Padahal masih ada area yang tidak bisa kita kontrol, yaitu situasi politik, situasi alam, situasi ekonomi yang kadang di luar kontrol kita sebagai manusia. Secara hukum alam, perubahan itu abadi, jadi kita harus siap. Misalnya satu bisnis, sekarang investasi emas adalah sangat-sangat bagus. Karena ekonomi Amerika begini, ekonomi begini, segala macam, emas akan naik-naik. Kita dengan segala macam informasi kita bisa percaya penuh bahwa emas akan naik. Tapi pertanyaan saya, mungkin tidak emas turun? Mungkin. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa perubahan itu abadi, misalnya terjadi penemuan tambang emas, yang sehingga emas jadi bisa lebih murah, atau ekonomi Amerika tidak terjadi apa-apa, jadi malah bertambah baik, sehingga emas jadi turun, selalu mungkin. Jadi orang yang kena dan tidak aman karena dia terlalu optimis terhadap satu bidang, dan dia hajar habis semuanya, sehingga pada waktu terjadi something yang tidak dia inginkan, dia kolaps. Nah, hukum-hukum alam yang abadi, yang kita harus pegang dalam prinsip-prinsip untuk membuat kita kaya dan aman, satu adalah terus belajar. Kenapa kita harus terus belajar? Karena selalu berubah. Kalau kita tidak mengikuti zaman, mendadak bisnis kita bisa hilang ditelan zaman. Yang kedua, kita melakukan yang namanya aset alokasi. Karena kita tidak bisa mengontrol situasi di luar diri kita, termasuk situasi ekonomi, situasi politik, maka kita bisa mengontrol keuangan kita, yaitu kita melakukan aset alokasi. Berikutnya yang ketiga, bagaimana kaya yang lebih aman, yaitu sumber income lebih dari satu. Mari kita jelaskan satu persatu. Nomor satu, prinsip bagaimana kaya aman, yaitu adalah kita terus belajar. Belajar mengenai sejarah, belajar mengenai matematika, belajar mengelola manusia, belajar mengelola waktu, belajar mengelola uang, belajar tentang bahasa, itu membuat kita kemungkinan kayanya jauh lebih aman. Misal kita belajar sejarah. Ketika saya belajar sejarah, dari buku Tomorrow's Gold, karangan Max Weber, ternyata saya tahu bahwa di dalam satu negara, itu selalu ada business cycle, yang dimana tidak mungkin satu negara akan terus peak terus sepanjang masa, tidak. Karena Max Weber meneliti 3000 tahun sebelum Masehi sampai hari ini, ternyata pusat ekonomi di dunia ini selalu berubah dari negara satu ke negara yang lain. Mulai Mesopotamia, mulai Babylon, Nanjing di Cina, balik ke Tokyo, London, ke Amerika, dan terus berubah sepanjang masa. Dan setiap negara ada satu yang namanya business cycle. Dan ketika saya belajar tentang business cycle ini, saya bisa mendapatkan keuntungan dari satu cycle di sebuah negara. Karena yang abadi di dunia ini adalah satu hukum alam yang namanya perubahan, yaitu selalu ada naik dan turun. Kenapa tidak kita mempelajari sejarah naik dan turun, sehingga kita bisa pindah tren ketika di satu tempat ketika agak turun, kita bisa pindah ke sedang yang naik. Bahkan dikatakan oleh Robert Kiyosaki, ketika orang sampai umur 70 tahun, secara sejarah dipastikan dia akan mengalami 2 resesi dan 1 depresi. Ekonomi selalu bergelombang, naik dan turun. Bagaimana kita bisa memanfaatkan tren ini? Misalnya Max Weber di bukunya Tomorrow's Gold menyatakan, kalau Anda mau investasi di properti di sebuah negara, please perhatikan business cycle. Ada business cycle level 0. Yaitu apa? Ketika terjadi banyak huru-hara sehingga banyak penarikan modal keluar. Dan ini ciri-cirinya banyak sekali, tapi salah satu yang menarik itu adalah
tingkat hunian hotel. Ketika tingkat hunian hotel di bawah 30%, menurut Mark Webber itu adalah saat yang paling tepat untuk go in. Bahkan Mark Webber ini cukup gila karena dia umurnya sudah 70 lebih. Dia berani investasi di Myanmar, berani investasi di Korea Utara, yang pada waktu uangnya dia masuk tidak bisa dicabut, dia pun tetap berani. Karena dia percaya bahwa dengan adanya globalisasi ini, mereka mau tidak mau mereka akan membuka diri. Seperti Cina, seperti Uni Soviet yang sangat kuat pun mereka akan membuka diri terhadap dunia luar, sehingga dia akan menerima keuntungan yang luar biasa, karena negara ini memungkinkan orang asing boleh invest terlebih dahulu, dan Mark Webber sudah masuk terlebih dahulu sebelumnya. Kalau saya pribadi dengan waktu yang sekarang ini, saya menghindari investasi di sebuah negara yang tingkat hunian hotelnya masih 30%. Tapi saya menginjak bisnis cycle yang kedua, yaitu ketika tingkat hunian hotelnya mendekati 70%, saya dengan senang hati masuk properti di sana. Seperti di Singapura ketika hunian hotel mulai naik sampai 50, 60, 70%. Ketika Bali, ketika pada waktu kondisi bumi gonjang-ganjing, tapi kemudian mulai pulih, hunian hotel 50, 60, 70%. Saya mulai masuk bisa beli properti di sana, begitu ya. Dan ketika beli properti ternyata betul juga menurut perhitungan Mark Webber, dengan segala macam ukurannya dia, termasuk salah satu yang menarik adalah ukuran hunian hotel, belajar dari sejarah, ternyata betul, harga propertinya naik, meledak luar biasa. Itu cycle yang kedua, cycle yang pertama adalah 30%, cycle kedua 70%, cycle yang ketiga, ketika hunian hotel 100%, karena menurut Mark Webber itu adalah saat-saat orang overconfidence, mereka akan bangun dengan luar biasa banyak, investasi luar biasa banyak. Alangkah baiknya menurut Mark Webber keluar dari investasi properti di negara tersebut, karena dalam kondisi berbahaya, dia bilang begitu. Nah, itu level ketiga. Nah, kalau bagi saya pribadi masih bolehlah ditahan sedikit, keluarlah pada waktu level keempat, yaitu apa? Level keempat ini ketika hunian hotel 100%, investasi masuk luar biasa. Level keempat ketika mulai bangun airport baru. Setelah bangun airport baru, ini negara dalam kondisi deg-degan, katanya Mark Webber, itu secara sejarah. Dia pelajarin kalau bangun airport baru, berarti dalam beberapa tahun kemudian, dalam kondisi berbahaya, karena overconfident yang investasinya di sana. Nah, sama ketika saya investasi di Singapura, ketika mereka bangun airport yang ketiga, saya mulai listing properti saya untuk Kuwait, begitu ya. Mungkin masih akan naik lagi, tapi ya itulah pertimbangannya. Dengan untung yang sudah cukup banyak, kenapa tidak kita keluar? Misalnya belajar sejarah, belajar satu yang namanya tren di saham. Saya belajar dari David Novak, ketika orang belajar saham, alangkah baiknya Anda belajar dulu ilmunya. Kalau Anda hanya investasi sembarangan, tidak belajar ilmunya, Anda dalam kondisi bahaya. Rata-rata orang investasi saham, mereka tidak tahu kapan keluarnya. Ketika sahamnya naik, dia ngomong bagaimana? Wah, naik ini bagus, lebih baik saya ikut daripada ketinggalan. Begitu dia masuk, plak. Begitu naik sungguhan, dia langsung happy. Dia tidak tahu kapan keluarnya. Dia ngomong, wah ini akan tembus nih, sampai ke bulan, dahsyat luar biasa, yeay. Ternyata naik lagi, wah betul kan? Kemudian begitu turun, dia juga tidak keluar karena dia tidak punya prinsip, dia tidak punya ilmu, tidak mempunyai hal-hal yang diyakini dia, sinyal-sinyal untuk keluar. Apa yang jadi? Dia tenang-tenang aja. Tenang, ini kan profit taking, nanti pasti akan naik lagi. Begitu naik lagi, betul kan? Seperti yang saya pikirkan, naik lagi. Ternyata turun anjlok, turun jauh lebih murah dibanding harga beli di awal. Dia ngomong gimana? Tenang, sekarang kan lebih murah. Mari kita average down, dibuat jadi rata-rata. Maksudnya apa average down? Misalnya harganya 1.000, sekarang jadi 800. Harga awalnya 1.000, beli jadi 800. Nah, kemudian dia 800 beli lagi supaya rata-ratanya jadi 900 dirata-ratakan. Kemudian ternyata apa yang jadi? Turun lagi. Begitu turun lagi, dia mulai deg-degan, dia ngomong, pokoknya nanti naik dikit aja, kalau bisa pekpo aja. Maksudnya pekpo itu break even point di harga 900 misalnya, saya akan jual. Ternyata tidak, begitu anjlok lagi, apa yang jadi? Mereka keluar dengan panik dan keluar kalimat kepenuh kebun binatangnya, dasar kuda, kambing, ayam, segala macam seperti itu, dan mereka panik selling. Kemudian begitu panik selling, kemudian ternyata harga sahamnya turun lagi. Kemudian dia ngomong, untung sudah saya jual. Padahal mereka sudah buntung, tapi tetap aja merasa untung sudah jual. Begitu mau naik lagi, kemudian kelihatannya naik lagi. Temannya bilang, ayo beli, kelihatannya trennya sudah balik nih, sudah naik. Jawabannya gimana? Dunia anjing makan anjing, mau beli lagi, nggak mau. Begitu turun lagi, lihat kan, tuh anjingnya makan anjing. Makanya saya nggak mau beli, bener kan? Begitu naik lagi, dia bingung lagi. Dia bingung. Jadi inilah
Orang yang ceritanya tidak belajar, dia menggunakan emosi. Pertimbangannya hanya suka, tidak suka. Ini kesalahan orang waktu investasi saham. Demikian juga kesalahan orang pada waktu investasi properti. Mereka pada waktu beli properti, mereka merasa bahwa mereka suka kok propertinya. Kalau mereka suka, akal sehatnya hilang. Mereka tidak belajar bahwa mereka harusnya punya prinsip-prinsip untuk beli properti. Harus angkanya, logikanya, bukan emosinya. Kalau Anda beli properti, lah aku karena suka sama rumahnya kok. Boleh kalau Anda tempatin dan Anda punya duit yang luar biasa banyak, boleh aja. Tidak masalah. Tapi kalau untuk mencari keuntungan di properti, Anda berdasarkan suka tidak suka, Anda dalam kondisi bahaya. Yang lebih bahaya, Anda suka karena Anda suka sama anjing tetangganya. Aduh, repot sekali. Yang paling parah, Anda suka sama istri tetangganya. Wah, repot gitu ya. Anda beli dengan alasan yang salah, akibatnya Anda tidak mendapatkan keuntungan, malah Anda mendapatkan kerugian. Nah, harusnya bagaimana? Kita harus terus belajar terlebih dahulu ilmunya. Di setiap jenis usaha, kendaraan menjadi kaya. Betul sekali bahwa kekayaan itu tidak datang dari langit langsung ceplok. Pasti kita kalau mau jadi kaya harus butuh kendaraan. Nah, kendaraan menjadi kaya ini harus kita pelajarin di masing-masing jenis usahanya. Mau kaya melalui bisnis, kita harus belajar bagaimana bisnis tadi dengan baik. Kemudian kaya melalui properti, kita harus terus belajar tentang propertinya, lokasinya, hukumnya, tentang aturan-aturan semuanya, komisinya juga, apapun lah gitu ya. Jadi benar-benar kita harus pelajarin tentang seluk-beluknya di satu properti, di satu daerah, yang akan membuat kita jauh lebih peka. Kalau harganya naik atau turun, kita akan jauh lebih tahu. Harga di bawah pasar, kita juga akan jauh lebih tahu. Nah, kemudian juga kita harus belajar, misalnya kalau internet, Anda akan belajar internet. Kemudian saham, Anda harus belajar saham terlebih dahulu, baru kemungkinan kita aman jauh lebih besar. Seperti pada waktu saya investasi saham, saya juga punya prinsip. Tidak boleh membiarkan permainan yang sudah menang jadi kalah. Ketika saham naik, saya take profit. Profitnya saya ambil dulu, pokoknya tetap saya tanam. Terus kemudian ketika trennya balik, ketika saya belajar tentang trennya balik, ya saya quit, saya jual, gitu ya. Jadi tetap ketika harganya naik, turun berapa, saya punya standar bahwa saya akan pasti keluar. Nah, kalau tidak naik, ternyata misalnya turun, ya saya pasti akan keluar. Karena saya tidak membiarkan saya bermain hanya dengan emosi, tapi dengan prinsip. Nah, belajar itu ada beberapa macam cara. Tepatnya ada 4 cara. Satu adalah belajar dari pengalaman. Dengan kita ngalamin sendiri, itu kita akan paling ingat. Jadi kalau Anda hanya belajar tanpa mengalami, Anda susah sekali untuk jadi ingat, gitu ya. Yang kedua adalah belajar dengan cara merenung, menyimpulkan. Kita merenungkan dan menyimpulkan. Kalau kita hanya belajar dari pengalaman, manusia tidak akan bisa move forward. Karena orang tidak ada yang pergi ke bulan, tidak ada yang punya pengalaman ke bulan, makanya dia tidak bisa sampai ke bulan. Nah, sekarang karena dia belajar merenung dan menganalisa, bertanya jawab, mempertimbangkan positif dan negatifnya, akhirnya bisa juga sampai ke bulan dengan perhitungannya dia yang baru, dia bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Merenungkan dengan cara bagaimana kita membandingkan yang sudah ada, kemudian kita melakukan tanya jawab dengan diri kita sendiri, kemudian kita menyimpulkan, cari yang sederhana, kita pegang. Setelah kita pegang, baru kita praktekkan menjadi pengalaman. Itu belajar yang kedua, dengan merenung dan menyimpulkan. Yang ketiga adalah belajar yang secara langsung. Itu adalah yang paling cepat, secara langsung. Dengan adanya mentor, dengan adanya pembimbing, dengan adanya apa? Pembimbing, terus jawab. Dengan adanya pembimbing, kita akan belajar sangat-sangat cepat. Dan pembimbing ini adalah orang yang sudah sukses di bidang yang kita inginkan. Itu adalah cara yang paling cepat. Ikut seminar, itu cara yang paling cepat. Ada mentor, ada teman-teman yang mau mengajarin kita, cara-cara yang paling cepat. Kemudian yang keempat, baca buku, dengarkan CD, lihat film yang bermanfaat, yang menginspirasikan kita jadi lebih baik. Cara belajar tidak langsung yang keempat ini, kalau yang ketiga tadi secara langsung ada mentornya, yang keempat cara tidak langsung ini dengan buku, dengan CD, audio, dengan DVD yang Anda lihat, atau dengan VCD yang Anda lihat, itu sebenarnya adalah cara yang paling banyak kita bisa belajar. Masing-masing belajar ini ada kelebihannya. Kalau misalnya kita baca buku, orang ngarang buku itu rata-rata misalnya umur 30 tahun, atau umur 40 tahun lah. Kalau misalnya kita ngomong rata-rata orang ngarang buku 40 tahun, kalau kita ngaku sudah belajar 1000 buku, berarti Anda sudah belajar 40.000 tahun pengalaman orang. Itu cara yang paling banyak. Terus, bagaimana seharusnya kita proses belajarnya? Mana yang lebih dahulu? Kalau memungkinkan, cara yang paling cepat. Ikut seminar terlebih dahulu, ada mentornya,
Dan kemudian setelah itu kita baca bukunya, setelah baca bukunya kita mulai renungkan, kita simpulkan, dan kemudian kita lakukan sebagai pengalaman. Setelah pengalaman kita belajar lagi cari mentor, cari pembimbing, kemudian kita belajar lagi juga dari buku, dari CD, dan dari DVD, kemudian kita renungkan lagi, kita simpulkan, kita praktekkan lagi. Dan terus kita tingkatkan diri kita, sehingga kita jauh lebih aman dalam menghadapi perubahan ini. Saran saya, 80% waktu belajar kita harus kita pakai untuk belajar dari orang yang terbaik di bidang yang hendak kita pelajarin, baik melalui seminar, workshop, bimbingan secara formal ataupun informal, ataupun secara pertemanan. Sedangkan 20% waktu kita, silakan Anda boleh belajar dari siapapun termasuk dari orang yang gagal. 80% waktu kita alokasikan untuk belajar, harus kita pakai untuk mempelajari bidang di mana kita yang ingin sukses. Bayangkan, bila kita belajar setiap hari 2 jam mengenai sebuah bidang, dalam waktu 2 tahun kita akan menjadi master di bidang tersebut. Dalam 5 tahun kita akan menjadi ahli setingkat doktor di bidang tersebut. Dan 20% yang kita alokasikan untuk belajar tadi, juga kita bisa gunakan untuk mempelajari bidang apapun, termasuk bidang yang tidak kita sukai, untuk membuka pikiran kita. Hati-hati terhadap apa yang kita pelajarin karena kita akan menjadi. Hati-hati Anda belajar bahasa Inggris. Saya tidak melarang orang belajar bahasa Inggris. Tapi kalau Anda hanya belajar bahasa Inggris saja, bisa jadi Anda menjadi guru bahasa Inggris. Saya tidak melarang Anda menjadi guru bahasa Inggris. Tapi kalau Anda belajar bahasa Inggris dan menjadi guru bahasa Inggris dan Anda meluangkan waktu untuk belajar jadi kaya, Anda bisa menjadi guru bahasa Inggris yang kaya. Hati-hati apa yang Anda pelajarin, Anda akan menjadi. Kalau Anda belajar jadi tukang salon, misalnya potong rambut, hati-hati Anda jadi tukang potong rambut. Apakah saya melarang? Tidak, Anda boleh karena banyak orang yang belajar potong rambut dan jadi kaya. Tapi dia juga belajar bagaimana jadi kaya. Bagaimana mengembangkan faktor kalinya. Misalnya Rudi Hadiswarno, Peter Sairang, dan segala macam semua para pemotong rambut yang mempunyai faktor kali demikian banyaknya. Setelah nilai tambah dia kalikan, maka dia juga bisa jadi kaya. Hati-hati misalnya Anda belajar masak, Anda bisa jadi koki. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi please Anda belajar jadi koki dan belajar jadi orang kaya. Terus luangkan waktu untuk belajar jadi kaya, sehingga Anda bisa jauh lebih kaya dibanding hanya tukang masak saja. Kalau Anda mulai ngomong bahwa, Pak, saya terlalu sibuk untuk belajar. Hati-hati, karena orang yang paling sibuk sebetulnya bisa jadi dia adalah orang yang paling malas. Kenapa? Karena kalau orang sibuk, seringkali dia tidak memikirkan lagi cara yang lebih produktif untuk melakukan peningkatan terhadap income-nya dia. Saya pribadi melakukan waktu untuk berhenti, untuk merenung lagi, belajar lagi, mengasah gergaji. Walaupun kadang kalau pada waktu saya ikut seminar lagi, baca buku lagi, atau mengambil waktu untuk merenung, mengambil waktu untuk berteman dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding saya ada opportunity loss. Ketika saya harusnya ngajar, dapat uang, tapi saya harus ikut seminar lagi. Tapi baiklah, karena saya harus berhenti mengasah gergaji saya, seperti yang dikatakan oleh Stephen R. Covey, sebenarnya saya bisa nebang hutan lebih produktif lagi. Kata-kata tadi, orang yang paling sibuk di dunia adalah seringkali bisa dikatakan adalah orang yang paling malas, karena dia tidak meluangkan waktu untuk belajar. Contohnya begini, ketika Anda sibuk bekerja, Anda kehilangan peluang, karena sebetulnya Anda bisa mendapatkan keuntungan di luar sana yang jauh lebih besar. Entah di bisnis yang lain, atau entah di properti, atau entah di saham, entah di internet. Saran saya, luangkan waktu untuk belajar 4 ini, belajar mengelola keuangan Anda, belajar mengelola emosi, belajar apapun, sehingga Anda mempunyai wawasan yang lebih luas, dan Anda bisa lebih peka terhadap perubahan, dan Anda bisa mengikuti perubahan, dan ekonomi Anda jauh lebih aman. Setiap orang memiliki gaya belajar sendiri yang paling efektif, jadi silakan pakai jurus Anda. Kalau Anda ingin mendengarkan, ada orang yang tipe pendengaran, ada yang tipe penglihatan, Anda harus baca, ada yang tipe harus melakukannya, Anda harus lakukan, gitu ya. Kombinasikan tipe Anda belajar yang paling efektif, dan teruslah belajar. Karena kita sudah mendengar berkali-kali bahwa pikiran itu ibarat parasut. Dia akan berguna bagi kita kalau terbuka. Buka pikiran Anda dengan mendengarkan pengalaman orang yang sukses, yang bisa Anda peroleh dengan cara ikut seminar, mendengarkan rekamannya, membaca buku-bukunya, dan bergaul dengan mereka. Dan apabila kita ingin belajar, please belajarlah sampai menjadi ahli terhadap sesuatu bidang, yaitu caranya bagaimana? Rahasia belajar bagaimana kita bisa menjadi ahli, master, atau bahkan doktor di dalam satu bidang, yaitu ada 3 hal.
Satu adalah kita lebih baik belajar dari yang terbaik. Kalau kita mau belajar golf, enak mana? Kita belajar dari Tiger Woods atau dari caddy golf? Tiger Woods. Kalau tidak, kalau Anda nekat belajar dari caddy golf yang tidak pernah golf misalnya, Anda kan bukan jadi Tiger Woods, Anda kan jadi rotten wood atau kayu yang busuk gitu ya. Dan kemudian belajar dari yang terbaik ini idenya adalah sangat-sangat luar biasa karena 1 derajat, misalnya golf, 1 derajat pegangan Anda salah, pukulan Anda bisa melenceng 30 meter, 100 meter ke kanan atau ke kiri, luput dari sasaran. Banyak orang ngomong bahwa, Pak, saya dalam hidup ini sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana kita bisa ngaku sudah melakukan yang terbaik kalau Anda belum belajar ilmu-ilmu yang terbaik, belajar dari orang-orang yang terbaik. Jadi nomor 1, kuncinya menjadi master, lebih baik 80% waktu kita belajar dari yang terbaik. Kemudian berikutnya, jurus yang kedua adalah kita harus melakukan larut sepenuhnya. Maksudnya apa larut sepenuhnya? Misalnya Anda belajar badminton, Anda kepingin jadi ahli badminton. Kemudian Anda belajar sudah dari Rudy Hartono, juara All England 8 kali. Yang tidak ada taranya di dunia ini gitu ya. Dan kemudian pada waktu Anda belajar, mana yang lebih kemungkinannya menang? Satu orang yang belajar cuman 3 bulan sekali selama 5 tahun, tapi 3 bulan cuman sekali, 3 bulan sekali begitu ya. Dan sekalinya cuman 1 jam gitu ya. Atau Anda yang belajar 1 hari 5 jam, seminggu 5 kali selama 3 bulan. Mana kira-kira kalau bertanding yang menang? Aha. Yang kedua, kenapa? Karena yang kedua dia larut sepenuhnya. 1 hari bisa sekian jam dan kemudian seminggu 5 kali dalam waktu 3 bulan dia akan maju pesat sekali karena dia larut sepenuhnya. Saran saya kalau Anda kepingin benar-benar jauh lebih aman, Anda terus fokus belajar menjadi kaya, belajar sejarah, belajar marketing, belajar jenis-jenis investasi, terus terbuka pikirannya, Anda larut sepenuhnya, Anda jadi ahli di bidang tersebut, Anda kemungkinan selamatnya jauh lebih besar. Yang ketiga, kalau Anda kepingin jadi ahli di dalam suatu hal, Anda harus melakukan pengulangan dengan ada jeda. Setelah Anda belajar badminton, sekian lama Anda harus praktek, Anda harus bertanding, praktek berani sungguh-sungguh investasi. Kalau Anda tidak praktek, Anda tidak punya pengalaman, tidak ada hasilnya sama sekali. Contohnya Anda belajar saham, ya belajar investasi saham, sungguh-sungguh. Kalau kena, belajar lagi begitu ya. Anda akan terus belajar, dengan Anda belajar, sense Anda akan jauh lebih tinggi. Belajar properti, pulang take action. Ketika saya belajar dari Dov Droz, penasihatnya properti dari Robert Kiyosaki, juga ngajar di Trump University tentang properti, pulang langsung saya praktek, langsung saya cari properti, beli properti, diajarin utang bank, ya berani utang bank. Padahal seumur hidup saya tidak pernah utang bank gitu ya. Tapi mendadak saya berani karena praktek. Ya sudah belajar praktek, pengulangan dengan ada jeda. Setelah kita ulangi belajar, jedanya apa? Yaitu kita praktek dulu. Setelah praktek, kita belajar lagi. Misalnya begini, salah satu resep saya jadi mahasiswa teladan pada waktu itu. Cara belajar saya bagaimana? Pada waktu saya belajar, sebelum masuk kelas, saya sudah baca terlebih dahulu materinya. Pada waktu pulang, 1 kali 24 jam, saya belajar lagi. Kemudian, 1 minggu sesudahnya, saya belajar lagi. 1 bulan berikutnya, saya belajar lagi. Kemudian 3 bulan berikutnya, saya belajar lagi. 6 bulan kemudian, pada waktu mau ujian, saya belajar lagi. Nilai saya straight A. Repetition is matter of skill. Pengulangan dengan ada jeda. Kasih jeda, manfaat, direnungkan, diulangi lagi. Kasih jeda, renungkan, ada manfaat, ulangi lagi. Belajar gitar juga begitu. Saya tidak bisa gitar. Saya pernah belajar gitar hanya cuma 1 lagu gitu ya. Seal with the Kiss gitu. Tapi apa yang menarik? Sudah sekian lama, sekian tahun saya tidak pernah pegang plek. Kuncinya juga tidak tahu, apal juga enggak. Tetap bisa. Karena ada pengulangan dengan ada jeda. Jadi saran saya, apabila Anda mau maju, pada waktu mendengarkan CD-CD saya seperti ini, ambil waktu untuk mengulangin. 1 kali 24 jam, misalnya Anda ulangi sekali lagi, kemudian 1 minggu Anda ulangi sekali lagi, 1 bulan Anda ulangi lagi, 3 bulan Anda ulangi lagi, serentak 7 seri ini Anda ulangi lagi, terus kemudian 6 bulan kemudian Anda ulangi lagi, biasanya ilmunya membekas seumur hidup. Apalagi kalau Anda belajar untuk mengajar, Anda belajar, Anda ceritakan kepada orang lain tentang ide-ide yang Anda dapatkan dari CD di sini, Anda akan jauh lebih ingat. Jadi saya ulangi, kalau Anda pengen menjadi ahli, 1, belajar dari yang terbaik, yang kedua, larut sepenuhnya, yang ketiga, lakukan pengulangan dengan ada jeda. Berikutnya yang kedua adalah aset alokasi. Ini sudah dijelaskan begitu panjang dan lebarnya di CD nomor 2. Silakan diulangi di CD nomor 2, Anda melakukan aset alokasi seperti apa. Berikutnya yang ketiga, pentingnya sumber income lebih dari 1.
Robert Kiyosaki dengan detail menjelaskan bahwa pada prinsipnya manusia mencari uang itu ternyata ada 4 hal, 4 bidang. Satu sebagai employee, sebagai karyawan. Yang kedua sebagai self-employee, sebagai dokter atau pengusaha yang tidak diserahkan orang lain, harus dia jaga diri sendiri semua. Yang ketiga adalah sebagai business owner. Bedanya apa Pak? Business owner dengan self-employee yang mempunyai bisnis tadi. Bedanya begini, kalau self-employee, bisnis tadi mati kalau dia tinggal. Dia punya bisnis tapi dia harus tungguin sendiri. Sedangkan business owner, apabila perusahaan Anda tinggal dalam waktu lebih dari 1 tahun, perusahaannya bertambah besar, padahal tanpa Anda dia ada di sana, berarti Anda sebagai pemilik bisnis. Berikutnya adalah sebagai investor. Disarankan oleh Robert Kiyosaki bahwa alangkah baiknya kita mempunyai income 70% dari sektor kanan, yaitu sebagai business owner dan sebagai investor. 30% sebagai employee ataupun sebagai self-employee. Robert Kiyosaki tidak pernah menyarankan orang untuk keluar dari pekerjaannya, kecuali dia mempunyai benar-benar passion, semangat yang luar biasa untuk memulai usaha. Karena usaha itu juga ada bumi gonjang-ganjingnya, yang dimana sudah pasti harus dihadapi para pemilik bisnis. Yang disarankan oleh Robert Kiyosaki, yaitu adalah alangkah baiknya kita minimal punya income lebih dari 2 kuadran. Itu di cash flow kuadran dijelaskan oleh Robert Kiyosaki. Misalnya kita sebagai employee, kita juga punya bisnis yang jalan dengan atau tanpa kita. Kemudian kita sebagai self-employee, kita juga punya bisnis, kita mempunyai investasi-investasi yang jalan dengan atau tanpa kita. Bahkan sebetulnya, semua orang pasti minimal punya 2 income, walaupun dia seorang karyawan. Yaitu apa? Dari tabungannya. Cuman tabungan ini bunganya sungguh sangat menyedihkan karena jauh lebih kecil dibanding apa yang bisa kita dapatkan. Misal kalau Anda nabung 5 juta, terus kemudian ternyata syarat minimalnya adalah 5 juta, berarti di bawah 5 juta Anda tidak dapat bunga, lah bahaya. Kalau Anda 5 juta Anda cuma dapat bunga 3%, kemudian pada waktu ngambil Anda harus kena parkir, kemudian kena jalan tol, kemudian Anda haus antri, Anda harus beli minuman, belum dipotong pajak, Anda habis ya. Maka dikatakan oleh Robert Kiyosaki bahwa alangkah baiknya kita jeli memilih jenis investasi kita. Karena banyak di dalam dunia investasi, kalau kita terus belajar dan kalau kita menceburkan diri di bidang ini, maka banyak orang-orang yang di dalam dunia investasi akan menawarkan investasi-investasi kepada kita. Dan kita akan pilih mana tingkat keamanannya dan sesuai dengan risiko kita, seperti di CD nomor 2 yang kita jelaskan panjang lebar tentang aset alokasi. Tapi please, bedakan antara yang tumbuh dengan yang aman. Kita tidak bisa hanya masuk ke yang aman, tapi kita juga harus masuk ke yang tumbuh, sehingga kemungkinan kita mendapatkan gain atau investasi hasil yang lebih besar, jauh lebih banyak dibanding manusia rata-rata. Kesalahan orang membuat multiple stream of income, satu, karena dia tidak mempunyai primary source of income. Dia tidak mempunyai sapi perahnya yang pertama. Sehingga ketika dia buka banyak, apa yang jadi? Kalau tidak berhasil, dia kehilangan semuanya. Yang kesalahan yang kedua, dia buka multiple stream of income, usaha-usaha lagi yang lebih banyak. Dia tidak melakukan satu yang namanya pemisahan bisnis satu dengan yang lain. Ketika bisnis yang satu rontok, primary source of income-nya juga ikut rontok. Ini yang dalam kondisi berbahaya. Misalnya orang sukses sekali dalam pengusaha tekstil. Kemudian waktu dia sukses jadi pengusaha tekstil, dia ikut properti. Pada waktu ikut properti, dia utang begitu banyaknya, sampai pabrik tekstilnya dijaminkan, sapi perahnya dijaminkan juga. Ketika propertinya dia rontok, tekstilnya juga amblas. Ini kelemahannya orang. Jadi saran saya pada waktu Anda mempunyai sumber income lebih dari satu, Anda pastikan Anda mempunyai primary source of income terlebih dahulu, sumber income pertama yang menjadi sapi perah Anda. Yang kedua, Anda buat entitled bisnis atau lembaga bisnis yang terpisah dengan bisnis Anda yang awal, dan sumber income Anda yang pertama ini tidak boleh dijaminkan gitu ya, dan tidak boleh dikaitkan sehingga if something happen dengan sumber income Anda yang lebih dari satu, primary source of income Anda jauh lebih aman. Dan bagaimana sekarang kita mencari MSI atau multiple source of income atau multiple stream of income? Ada beberapa kriteria yang kita bisa pilih. Kriterianya pertama adalah low time involvement. Kenapa harus low time involvement?
Coba bayangkan kalau Anda punya sumber income lebih dari satu. Ya Pak, saya kerja dari jam 9, pulang jam 5 Pak. Jam 6 saya langsung ikut Pak di perusahaan yang lain Pak. Kerja malam sampai jam 12 malam Pak. Kemudian saya keluar Pak dari situ jam 1 Pak. Saya kerja lagi sampai jam 5 pagi Pak. Saya punya 3 sumber income. Anda cepat mati. Multiple stream of income itu bukan another job. Not even a job. Gitu ya, bukan pekerjaan gitu. Harus yang bisa jalan dengan atau tanpa Anda. Jadi low time involvement. Ada beberapa cara misalnya. Lupa kalau bangun bisnis awalnya kan butuh keterlibatan sangat banyak. Betul. Misalnya pada waktu saya buka toko buku saya, ya saya terlibat banyak. Hampir setiap minggu ke Jogja terus untuk buka toko buku dan untuk menyiapkan segala macam. Tapi ketika sudah jalan, sistem dan orangnya, sistem marketing kontrol dan SDM-nya sudah jalan, ya sudah kita mulai lepas dengan segala yang risiko yang berani saya terima. Nah kalau misalnya kita butuh waktu yang terlalu banyak untuk mengembangkan dan terus terlibat, berarti itu sebenarnya bukan sumber income berikutnya, tapi itu Anda adalah pekerjaan Anda. Misalnya begini, setiap hari Anda butuh alokasi 3 jam untuk satu sumber income. Padahal Anda punya 10. Nah masa Anda satu hari harus kerja 30 jam? Tidak ada kan, cuma 24 jam aja. Jadi ide yang pertama untuk sumber income yang lebih dari satu, itu harus low time involvement. Bagaimana kita bisa memilih sumber income lebih dari satu yang low time involvement? Satu, kita bisa memilih satu jenis usaha yang pada dasarnya hanya membutuhkan waktu keterlibatan yang sangat sedikit. Misalnya menanam kebun jati, beternak sarang burung walet, membeli franchise, investasi reksadana, mengarang buku, rekaman kaset, main film, yang mungkin pada waktu awalnya butuh waktu dan keterlibatan, setelah itu uang akan mengalir dengan sendirinya dari hasil atau royaltinya. Yang kedua, kita bisa membangun usaha yang pada dasarnya membutuhkan waktu keterlibatan yang sangat banyak, kemudian kita bentuk sistem atau urut-urutan kerjanya, baik sistem marketingnya, kontrolnya, dan SDM-nya, reward, punishment, serta pembinaannya. Dan kemudian, selain kita bentuk sistem, kita juga pilih orang-orang yang mempunyai passion, integrity, and skill yang memadai di masing-masing posisi, sedemikian sehingga usaha tadi bisa berjalan dengan atau tanpa kita pada akhirnya. Kemudian, setelah syarat pertama, low time involvement. Yang kedua adalah, semaksimal mungkin adalah low capital, atau tanpa modal sama sekali, seperti yang di CD sebelumnya yang sudah saya ajarkan. Maksudnya, modal yang dibutuhkan adalah relatif kecil, sedemikian sehingga karena ini bukan PSI atau Primary Source of Income, bila modalnya besar, apalagi kalau untuk membuat multiple stream of income tadi kita harus berutang banyak, maka risikonya bertambah besar. Untuk idealnya, sebuah MSI tidak boleh membutuhkan capital yang besar. Besar adalah relatif dibandingkan dengan total kekayaan kita. Berikutnya kriterianya adalah memenuhi low personal funding. Selain modal yang diperlukan harus relatif kecil, dana pribadi yang dilibatkan juga harus kecil. Bedanya modal dengan personal funding adalah bahwa modal itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sedangkan personal funding adalah dana pribadi yang disetorkan. Misalnya, modal yang dibutuhkan adalah 100 juta untuk supaya perusahaan bisa jalan. Sedangkan personal fundingnya adalah 30 juta. Kekurangannya adalah 70 juta. Mungkin harus pinjam dari bank, private investor, dan lain sebagainya, sehingga risikonya bisa jadi lebih kecil lagi. Berikutnya yang keempat, alangkah baiknya multiple stream atau multiple source of income kita ini memenuhi kriteria low labor. Jadi maksudnya apa? Tidak mempunyai karyawan yang banyak. Semaksimal mungkin overhead cost-nya jadi kecil, karena overhead cost yang besar bisa membuat cash flow kita jadi negatif kalau kita tidak siap cash flow-nya. Dan selanjutnya, MSI yang ideal adalah yang memenuhi kriteria high thinking. High labor, susah, lebih baik low labor. Dan untuk low labor, kita alangkah baiknya menggunakan high thinking atau pemikiran-pemikiran yang membuat nilai tambah yang luar biasa. Yang berikutnya, MSI yang ideal harus memenuhi kriteria high return. Sudah pasti dalam setiap bisnis kita menghendaki return atau hasil investasi yang besar. Pada prinsipnya, mestinya setiap investasi untuk MSI kita mempunyai penghasilan lebih besar daripada bunga bank dan inflasi. Yang ideal lagi, MSI kita adalah memenuhi kriteria high service. Secara ideal sektor jasa atau produk yang diberi jasa yang lebih banyak
akan lebih menghasilkan uang daripada barang komoditas. MSI, alangkah indahnya juga kalau bisa memenuhi kriteria high personal enjoyment. Jadi pada waktu kita punya, kita senang. Misalnya seperti memelihara binatang. Bila kita tidak suka kucing atau benci bahkan alergi kepadanya, pasti kucing tersebut akan sengsara dan tidak terpelihara bahkan mati kalau kita nekat memelihara kucing yang kita tidak sukai tadi. Kendati demikian, boleh tidak saya melakukan suatu MSI, sumber income yang lebih dari satu di bisnis yang tidak saya sukai? Boleh, selama kalau kita mempunyai orang yang bisa dipercaya dan sistem yang andal untuk mengembangkan, sehingga perusahaan tadi bisa jalan dengan sebaik mungkin tanpa kita, dan kita bisa sukses. Kendati demikian, saya tetap menyarankan Anda lebih baik cari MSI yang kita sukai dan menghasilkan. Kemudian berikutnya lagi, MSI alangkah baiknya memenuhi kriteria high growth on educational factor. Maksudnya apa? Bila kita mendapatkan dan mengerjakan, membuat MSI yang tinggi nilai pendidikannya untuk kita dan orang lain, maka MSI ini bisa membuat kita pikirannya terbuka, selalu maju mengikuti zaman, dan ada kepuasan tersendiri, karena bukan hanya secara materi kita berkembang, melainkan secara spiritual, mental, dan intelektual. Dan di samping itu, MSI yang membuat kita selalu terus belajar, akan membuat kita lebih aman dan tidak tertelan oleh zaman. Berikutnya lagi, syarat MSI, yaitu alangkah baiknya kalau memungkinkan adalah unik. Unik di sini adalah mempunyai kelebihan dibanding orang lain, yang tidak ada duanya. Walaupun itu mudah, misalnya itu dipatenkan, jadi unik. Misalnya salah satu cirinya, coba tes di resleting kita. Coba para pendengar, coba tes, coba dilihat resleting Anda. Ada tulisannya YKK, betul? Nah YKK ini unik. Walaupun dia mudah diduplikasi, ini syarat berikutnya MSI alangkah baiknya, tapi ini unik. Pada waktu itu ditemukan bahwa resleting itu seringkali melorot tanpa izin. Akibatnya terjadi pameran. Hal-hal yang tidak diinginkan, atau bahkan pameran yang diinginkan juga, tapi di waktu yang tidak tepat, begitu ya. Apa yang terjadi? Ada satu orang menemukan satu sentil yang apabila resleting tadi ditutup ke bawah, tidak bisa melorot lagi. Akibatnya, ini unik dan dia patenkan, akibatnya orang tidak bisa mengopi dengan sembarangan, tapi juga memenuhi kriteria berikutnya yaitu sangat mudah diduplikasi. Jadi dia lisensikan kepada seluruh orang di dunia, pabrik-pabrik, akibatnya orangnya kaya raya. Berikutnya, MSI yang ideal adalah MSI yang memenuhi kriteria high speed. Maksudnya apa? Hasil yang kita dapatkan harus cepat mungkin mencapai break-even point dan titik impas. Idealnya mestinya sudah mulai untung dalam transaksi pertama dan kembali modal sebelum 6 bulan. Itu yang terbaik, begitu ya. Dan bila ke-13 kriteria MSI yang ideal ini tidak mudah dipenuhi, yang paling penting adalah 3 hal, yaitu low risk, low time involvement, dan high return. Low risk dalam arti personal funding Anda sedikit atau bahkan tanpa modal. Berikutnya, low time involvement Anda tidak perlu terlibat dan returnnya luar biasa tinggi. Low risk, low time involvement, dan high returns. Itu adalah MSI yang sangat ideal. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desember ingin mengucapkan salam dahsyat.